cara menyewa rumah di Australia seperti apa, dan juga kita akan bagikan tips-tips terbaiknya agar kita tidak salah untuk menyewa rumah di Australia ini. Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara menyewa rumah gitu ya di Australia. Karena standarnya semuanya sama, ya, baik itu di Melbourne, di Perth, di Sydney, di kota-kota lainnya sama semuanya standarnya. Nah, kita langsung saja. Sebelum kita memulai begitu ya, kita mencari rumah, apply rumah di sini, pastikan kita sudah punya uangnya dulu. Ya, karena kalau kita nanti once kita diterima, kita harus bayar. Kalau dalam tenggat waktu begitu ya, tenggat waktu yang diberikan, ketika kita sudah diterima dan belum bayar, kita akan hangus lah jatahnya, dikasih lagi ke orang lain. Ya, jadi pastikan sudah punya uangnya dulu dan sudah punya selain punya uang di awal, dan juga sudah punya disebutnya itu persiapan selama 1 tahun ke depan untuk bayarannya. Misalnya sudah punya garansi kerja, garansi dari beasiswa. Kenapa? Karena kan dia dikontrak gitu untuk sewanya 1 tahun minimal ya. Atau ada di sini tuh bisa kontraknya bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu ya. Kalau misalnya belum bergaransi sampai 1 tahun, ambil aja yang 3 bulan dulu. Kalau yang belum bergaransi sampai sudah setengah tahun, ambil yang 6 bulan. Pokoknya bisa dipilih antara 3, 6 ataupun 12 bulan. Pastikan uangnya sudah siap dulu dan juga ya. Nah, cara yang pertama adalah pastinya kita harus targetkan mau unit rumah yang mana, mau jenis rumah yang mana, mau bentuknya townhouse gitu ya, rumah yang berdiri sendiri, atau misalnya unit seperti saya ini, ataupun misalnya room kita nyewa gitu ya ke yang penyewa rumah. Itu semuanya ada tipenya. Ataupun apartemen ya, ada juga apartemen. Unit dan apartemen beda ya. Kalau unit ini kayak kontrakan, kalau apartemen ya gedung tinggi, isinya ya kamar-kamar gitu. Maaf ya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Mau apartemen, mau unit, mau house, ataupun mau tadi room, dan itu beda-beda harganya. Yang paling mahal pastinya rumah yang berdiri sendiri, lalu apartemen, lalu unit. Kalau menurut apartemen jauh lebih mahal ya, karena tidak worth it dengan harga segitulah pokoknya dengan fasilitas yang diberikan. Lalu ruangan yang paling murah ya, kamar lah, untuk kos-kosan gitu ya. Nah, kalau sudah tentukan unitnya, baru kita cari di mana medianya ya, yaitu ada namanya realestate.com. Itu semua di seluruh Australia pakainya itu, realestate.com ya. Atau bisa sambangin website agent propertinya langsung. Di website agent propertinya langsung banyak pastinya rumah-rumah yang bisa disewakan ataupun dijual. Nah, kalau di real estate juga dia udah mengcover semuanya. Kayak kalau di traveling itu ada Skyscanner, kayak Traveloka gitu ya. Kalau dia mengcover semuanya, tinggal di satu website tinggal pilih gitu ya. Nanti akan disambungkan dengan agent propertinya langsung. Kalau jualan mah kayak di Shopee, banyak penjualnya di situ. Kita tinggal chat dengan enggak ada chat ya, kita tinggal book appointment, email to email. Pokoknya real estate itu, saran saya pakai real estate aja yang paling enak ya, real estate yang paling enak. Kalau salah ada lagi website lain, tapi saya belum pernah berpengalaman dengan itu, jadi saya rekomendasikannya hanya di realestate.com.au ataupun AU ya. Setelah itu, setelah memilih, lalu book inspection, lalu inspeksi dulu. Jangan sampai kita tidak inspeksi, karena gambar dan aslinya biasanya beda dengan realitanya gitu ya. Kita inspeksi, karena kita juga tidak bisa datang langsung ke rumah propertinya walaupun kita tahu alamatnya di sini gitu ya, nggak bisa. Harus yang namanya book dulu appointment dengan agentnya, karena nanti agentnya akan datang bawa kuncinya, baru kita bisa melihat ya. Biasanya Pak, agent itu tidak bisa menerima aplikasi kalau kita belum inspeksi, karena takutnya mereka tuh ketika sudah deal terus dia kecewa dengan rumahnya, nanti takutnya agent yang dimarahin gitu. Makanya harus diinspeksi dulu. Pokoknya ini hampir mirip-mirip dengan secara akadnya adalah akad Islam gitu ya, tapi secara biayanya
akadnya masih akad Islam gitu ya. Ini bukan seperti riba gitu ya, tapi memang sangat-sangat biar tidak merugikan antara agent dan juga antara kita sebagai penyewa gitu. Setelah inspeksi, mungkin tidak bisa diinspeksi satu rumah aja, beberapa inspeksi lainnya kita book banyak, dapat nih satu. Setelah itu kita harus siap, oh ya, baru setelah itu kita disuruh untuk, kalau kita sudah suka gitu dengan propertinya ataupun rumahnya, kita langsung daftar melalui aplikasi realestate.com tersebut. Dan di situ yang harus kita siapkan banyak tuh dokumennya ya. Mulai dari dokumen identitas kita, lalu dokumen referensi, baik itu dari agent sebelumnya dan juga referensi dari personal. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Kalau kita belum pernah di sini, kita agak sulit untuk menyewanya. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau saya harus terangkan. Jadi kalau saran saya sebelumnya begitu ya, nanti kita masuk ke tips dan trik gitu ya. Nanti di tips dan trik saya akan lebih jelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti harus ada referensi dari agent sebelumnya, referensi dari teman sebelumnya, terus ada bank statement ya. Terus yang paling penting sama riwayat dari kita sudah pernah sewa properti sebelumnya, riwayatnya kita harus punya riwayatnya gitu ya. Jadi memang agak sedikit tricky. Setelah mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang ada, daftarkan, lalu nanti akan keluar hasilnya dari agentnya. Apakah nanti biasanya via email gitu, congratulations lah atau apalah gitu ya, bahwa kamu diterima di rumah tersebut. Setelah itu tahapannya kamu harus bayar yang namanya bond terlebih dahulu, bayar bond terlebih dahulu, ataupun kayak apa ya, kayak deposit kalau ke hotelnya bayar bond terlebih dahulu. Setelah bayar bond, 3 hari kemudian bayar yang namanya bayaran pertama, bulanan pertamanya gitu ya. Setelah itu baru dia akan memberikan kunci rumahnya kepada kita. Setelah punya kunci rumahnya dari si agent tersebut, kita harus mengisi rumahnya dengan barang-barang. Karena kosongan rumahnya, nggak ada kasur, pokoknya hanya ada listrik, gas, air saja. Ya, wifi juga routernya kita harus beli. Jadi pokoknya alat-alatnya sudah kita tinggal masangin aja, tapi semuanya kosongan gitu. Jadi kita harus benar-benar punya uang juga untuk isiin furniture dari rumah kita nantinya. Setelah itu lalu aktifkan provider airnya, pilih provider air banyak di internet, provider wifi juga banyak di internet, provider listrik dan juga gas, semua juga tinggal cari di internet, kalau tinggal sambungkan, calling, email by email. Jadi setelah itu rumah bisa ditempati. Itu tahapan-tahapannya ya. Sekarang kita masuk ke tips dan triknya. Nih, ini agak sedikit tricky sih. Tips yang pertama adalah bahwa kamu tidak boleh deal-dealan di luar dengan agent. Saran saya dengan agent saja. Banyak kali teman saya yang akhirnya deal dengan landlordnya langsung, yang punya rumahnya langsung. Banyak sekali dizolimi sama si landlord tersebut. Mending jangan. Ya, mending via agent saja biar uang kita aman. Agent juga bisa membackup kita. Ya, terus misalnya deal-dealannya di Facebook Marketplace, terus deal-dealannya di website yang tidak resmi, misalnya di aplikasi yang tidak resmi, jangan. Ya, karena nantinya pastinya kamu akan rada repot pada saat nanti keluar ataupun mungkin pada saat penyewaannya. Seperti itu ya. Lalu lanjut setelah itu adalah tips keduanya, tadi yang referensi ya. Karena kita apalagi kalau kita datang ke Australia pengen apply langsung sendirian, agak sedikit tricky. Tricky itu berarti maksudnya kalau saya bilang susah lah, ya sedikit susah. Jadi saran saya kalau kita baru pertama kali ke Australia, kalau kita couple ataupun keluarga, ikut dulu lah di room, ngekos dulu ke orang lain, biar kita punya riwayat, ya, biar kita punya riwayat tinggal. Setelah itu, setelah punya riwayat tinggal, kamu nyari partner buat apply share house. Tapi si partner tersebut sudah tinggal lama di Australianya. Sekali lagi,
Kenapa? Karena butuh yang namanya si properti tadi itu butuh kalau kerja itu kan pengalaman kerja. Kalau yang properti ini pelamaran atau penyewaan rumah ini butuh yang namanya history tinggal di Australia. Gitu. Jadi yang sudah pernah sewa sebelumnya kita partnerin, kita sewa barang-barang agar nama kita tercantum di situ. Nah, kalau kita ngekos nama kita tidak tercantum, tapi kita sudah pernah punya riwayat historinya. Cuma kita tidak punya referensi agentnya. Gitu, agent kan kita butuh referensi agent sebelumnya, dan itu harus atas nama kita tercantum si rumah tersebut. Dan juga selain itu kita juga harus punya tenant ledger gitu ya. Tenant ledger itu adalah histori pembayaran kita, apakah telat, apakah bermasalah pembayarannya. Nah, itu dibutuhkan pada saat pengaplikasian pendaftaran aplikasi rumah di sini. Jadi kita harus benar-benar sangat-sangat sangat-sangat cerdik begitu ya, karena kita nggak bisa apply langsung karena tadi harus ada historinya. Jadi kita harus saya sarankan gitu ya, ngekos dulu. Setelah ngekos cari orang untuk partneran, tapi partneran yang memang partnernya itu yang sudah punya pengalaman. Setelah itu kalau kita pengen sendiri, ya udah, karena kita sudah punya histori semuanya, histori addressnya ada, histori pembayarannya ada, langsung kita bisa apply gitu ya. Dan pastikan selalu pilih rumah yang sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan, jangan yang kita inginkan gitu ya. Karena kalau yang kita inginkan banyak, pengen rumah yang mahal dekat pantai apalah tapi yang kita butuhkan saja. Misalnya kalau cukup dengan 2 kamar, ya sudah ambil saja yang 2 kamar. Cukup dengan yang dekat kampus, ya sudah silakan cukup dengan yang dekat kampus saja. Jadi pokoknya kita bisa mengamalkannya dengan baik begitu ya, setiap tips dan trik ini. Nggak banyak tips dan triknya ya, tapi itu essential, penting. Dan pastinya tips yang pertama tadi itu yang tentang uang juga harus disiapkan agar nanti semuanya berjalan dengan lancar gitu ya.